Silakan. Oke. Halo Pak Narko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana? warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Mbak? Apa? Bisa Bapak. Oh ya, alhamdulillah. Dibantu untuk mengoperasionalkan PowerPoint-nya. Oh nggih. Oke. Bapak dan Ibu narasumber yang saya hormati dan juga Kepala Dinas Pendidikan yang saya hormati. Perkenalkan diri, saya dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo akan menyampaikan materi terkait dengan integritas. Kami perkenalkan diri dulu, nama Sunarko. Saya kira beberapa teman sudah banyak yang kenal saya. Kami di Inspektorat, sebelumnya pernah di Dikpora. Kami di Inspektorat sudah cukup lama ya, sampai rambutnya memutih, berarti sudah 15 tahun. Di Dikpora dulu 12 tahun, berarti sudah memutih semua sekarang ini. Untuk materi kami adalah integritas, karena kami di aparat pengawas intern pemerintah, jadi mendampingi Bapak dan Ibu dalam hal integritas. Program Indonesia Pintar ini harus kita kawal agar tepat sasaran kepada semua siswa yang merupakan sasaran dari program Indonesia Pintar. Integritas ini dalam pengelolaan program Indonesia Pintar, kita akan melihat beberapa poin terkait integritas, ya. Nah, materinya integritas adalah kesesuaian pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Jadi di sini perasaan kita ini harus diasah, bagaimana yang benar, gimana bisa didengar ya Mbak Opah ya? Bisa ya? Bisa Pak. Ya, next yang ini sebelahnya. Jadi perasaan kita harus memiliki 9 hal ya. Integritas adalah kesesuaian. Yang pertama, jangan ya, jujur, okay. Jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Nah, masing-masing akan kita sampaikan. Yang pertama, jujur. Next. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Itu adalah inti dari nilai anti korupsi yang pertama. Yang kedua, disiplin. Adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku, dan disiplin berarti patuh pada aturan. Kalau program PIP, tadi disampaikan Mbak Lintang ada Inpres, terus kemudian ada Permendikbud nomor 10 tahun 2020, kemudian ada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 8 tahun 2020, harus kita pelajari, harus kita buka, kemudian harus kita taati aturan-aturan yang ada di situ. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Jadi ini tanggung jawab adalah inti daripada nilai anti korupsi yang ketiga. Next. Kemudian berikutnya adalah nilai anti korupsi yang sikap. Ada 3 juga. Yang pertama adalah adil. Sebelumnya, Mbak.
sikap dulu, yang adil. Nah, bagaimana ini yang adil? Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Ini ada adzan, bisa terus apa terganggu, Mbak? Apa? Terus saja. Oke. Terus saja, nggih. Monggo nggih, Pak. Oke, lah ini berusaha tak tutup. Oke, kemudian yang tadi Mbak sebelum ini slide-nya ya, tadi baru sampai adil ya. Jadi berarti adil itu tidak membeda-bedakan berdasarkan golongan ataupun kelas tertentu. Kemudian berani. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berarti berani berarti tidak takut atau gentar. Kemudian peduli. Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan atau menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan yang sekitar. Jadi sikapnya anti korupsi adalah adil, berani, dan peduli. Kemudian next, untuk yang etos kerja. Etos kerja anti korupsi juga ada 3, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Kerja keras itu bagaimana? Sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha. Itu kerja keras. Etos kerja yang kedua adalah mandiri. Mandirilah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian berikutnya adalah sederhana. Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Jadi nilai anti korupsi etos kerja, kerja keras, mandiri, sederhana. Next. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020 adalah tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar tahun 2020. Tadi sudah di awal sudah disampaikan, untuk program PIP ini bisa diambilkan oleh sekolah, yaitu dengan membuat SPTJM atau Surat Pertanggungjawaban Mutlak. Nah, ini diperbolehkan apalagi sekarang masih pandemi, masih COVID-19, sehingga tidak boleh berkerumun, silahkan bisa seperti itu, namun harus diperhatikan. Tadi Mbak Opa juga sudah menyampaikan, jadi karena Bapak Ibu guru di sekolah diberi mandat atau diberi kuasa oleh peserta didik untuk mengambil, maka setelah 7 hari ya, jadi Juknis atau Juklak 2020 ini membunyikan 7 hari setelah pencarian dilakukan, Bapak dan Ibu harus menyerahkan kepada peserta didik. Jadi tidak boleh berlama-lama. Kalau aturan yang sebelumnya malah 5 hari, kalau yang Juklak 2019 atau sebelumnya itu malah 5 hari. Kalau yang ini 7 hari, monggo. Nah ini pun terus terang berlaku bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengambilkan tapi dana sebelumnya. Mungkin tahun 2018, 2019 sudah terlanjur diambilkan secara kolektif oleh sekolah, kami mohon segera saja diserahkan kepada siswa yang berhak menerima. Kemudian, kalau nanti ada tuntutan hukum yang nomor 2 ini, maka panjenengan, kepala sekolah ataupun bendahara harus siap untuk menerima tuntutan hukum. Ya syukur sih tidak ada apa-apa, tapi kalau nanti ada gugatan atau ada istilahnya dari aduan,
Nah, ini yang bertanggung jawab siapa? Ya kepala sekolah ataupun bendaharanya. Kemudian setelah pada saat menyerahkan ke peserta didik ataupun orang tua, kami mohon juga panjenengan menyampaikan kepada orang tua dan siswa itu apa-apa saja yang diperbolehkan peruntukannya untuk PIP ini. Kemudian masing-masing penerima ini menandatangani SPJ begitu atau laporan pencairan. Nah, setelah itu 10 hari kerja setelah pencairan dana dilakukan, laporan harus sudah sampai di Dikpora Kabupaten. Nah, ini yang selama ini mungkin sudah diambil secara kolektif tapi belum dilakukan. Ini juga sempat tanya ke Mbak Lintang kemarin pada saat untuk persiapan sosialisasi, adakah laporan dari sekolah yang sifatnya kolektif? Ternyata mungkin ada tapi 1 atau 2. Lah ini selanjutnya kami mohon ditertibkan dalam artian laporannya ini harus ada di Dikpora. Jadi kalau yang 2018 mungkin ada 17 ada, kami mohon segera dibagikan terus ada tanda terimanya Bapak dan Ibu. Next Mbak Opa. Kemudian peruntukannya untuk apa sebenarnya program Indonesia Pintar ini? Yang pertama, jadi nanti pada saat panjenengan memanggil orang tua, tolong disampaikan kepada orang tua. Peruntukannya yang pertama adalah pembelian buku dan alat tulis. Kemudian membeli pakaian seragam sekolah, ataupun untuk praktek, terus perlengkapan sekolah, bisa sepatu, bisa tas, seragam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membiayai transportasi peserta didik ke sekolah. Kemudian uang saku peserta didik, kemudian biaya les tambahan ya. Jadi mungkin sekolah mengadakan les tambahan atau mungkin dia les tambahan di luar sekolah bisa menggunakan anggaran ini. Selanjutnya biaya praktek tambahan dan biaya magang. Ya ini kalau di SD ataupun SMP mungkin pada saat praktek-praktek tertentu membutuhkan apa yang dibeli begitu, bisa menggunakan anggaran PIP ini. Nah ini tolong disampaikan kepada orang tua, jangan sampai belanja PIP ini atau peruntukan PIP untuk hal-hal yang lain, mungkin untuk ngangsur kendaraan Bapak untuk membeli beras Ibu membeli hal-hal yang tidak pas atau malah membeli rokok untuk bapaknya, nah ini yang tidak pas. Nah kalau terjadi seperti itu, kita sebagai warga negara ataupun sebagai orang yang berintegritas tentunya tidak salah ya karena sudah menyampaikan sesuai dengan arahannya ataupun sesuai dengan juknis. Next Mbak Opa. Kemudian karena kami lagi latihan penyuluh anti korupsi ini, jadi kami menyampaikan berkaitan dengan terminologi korupsi ya. Korupsi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah busuk, palsu, suap. Kemudian menurut Kamus Hukum, korup itu suka menerima uang sogok, menyelewengkan barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kemudian korup dalam salah satu buku The Lexion Webster Dictionary disebutkan kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah ini semuanya kata-katanya tidak mengenakan ya, korup. Nah ini menjadi korupsi itu aslinya dari bahasa Latin yang diturunkan sampai di Indonesia menjadi karena kita dijajah Belanda, asalnya korupsi dari bahasa Belanda yang artinya yaitu kebucukan, kecurangan yang merugikan keuangan negara. Jadi perbuatan melawan hukum, kalau dalam Undang-Undang Tipikor adalah perbuatan yang melawan hukum, merugikan keuangan negara, terus otomatis akan merugikan perekonomian kita, perekonomian negara. Next, Mbak. Selanjutnya, kemudian teori Ghosn teori yang disampaikan oleh Jack Bologna, ada faktor yang mendorong seseorang berperilaku fraud atau berperilaku curang atau berperilaku korupsi. Yang pertama adalah
keserakahan. Keserakahan ini dapat kita rasakan masing-masing. Saya pun kadang-kadang masih serakah ya. Sudah makan satu, kepengen lagi yang lain. Sudah punya istri satu, kepengen lagi yang lain. Oh jangan ya, bukan begitu. Ya serakah itu ya antara lain bisa seperti itu. Sudah punya istri yang satu, tambah istri yang lain. Sudah punya motor, kepengen mobil, dan lain sebagainya. Nah ini boleh, tapi harus dengan pendapatan sendiri. Jadi bukan dengan korupsi. Jadi teori yang pertama, greed keserakahan atau penyebab yang mendorong seseorang berperilaku curang adalah keserakahan. Berikutnya adalah opportunity atau kesempatan. Nah ini kesempatan berkaitan dengan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Nah ini kalau tadi bisa saja PIP itu menjadi dikorupsi karena nuwun sewu, dinas pendidikan pengawasannya kurang, kontrolnya kurang. Nah di Dikniah tadi kan disebutkan kalau mengambil secara kolektif berarti harus ada laporan sampai ke Dikpora Kabupaten. Nah ini harusnya Dikpora Kabupaten menanyakan ini. Kolektif tidak. Kalau kolektif berarti harusnya ada laporan. Ya pengendaliannya hanya dari laporan sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah need atau kebutuhan. Jadi faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang menurutnya wajar. Jadi korupsi karena butuh begitu. Seseorang pencuri mencuri karena butuh begitu. Nah ini mungkin sama saja kita juga butuh. Nah, makanya pengendalianlah yang harus kita lakukan. Perasaan kita harus sering diasah, harus berintegritas. Selanjutnya exposure atau pengungkapan. Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Jadi pengungkapan ini ada juga orang yang rasanya gini, sing di rokok itu hasil dari tidak genah rasanya pol gitu, rasanya maer gitu ya caranya manusia. Nah inilah teori-teori yang mendorong seseorang berperilaku korupsi itu banyak sekali. Kami hanya menyampaikan salah satunya ini. Tentunya harus kita kendalikan dari teori-teori ini agar bisa semuanya itu turun, terus kita punya berintegritas. Lanjut, kemudian di KPK sendiri, strategi pemberantasan korupsi itu ada 3. Yang pertama adalah penindakan. Penindakan itu yang bagaimana ya OTT, nanti disidik oleh penyidik baik kejaksaan ataupun kepolisian, kemudian sampai ke persidangan. Kalau sidang tipikor sekarang harus di Semarang, tidak lagi di Wonosobo. Jadi beberapa kali saya sudah mengikuti sidang tipikor, ternyata begitu melelahkan karena di Semarang, undangannya jam 9, nanti sidangnya jam 4 sore, malah jam 9 malam, itu saya sering seperti itu. Makanya nek bisa ya PIP jangan sampai menjadi hal yang menjadi tipikor, harus dirampungkan di intern sekolah dengan orang tua, dengan siswa penerima, ya harus diberikan sesuai dengan hak-haknya. Kemudian yang kedua, perbaikan sistem. Tadi dari BRI sudah menyampaikan antara lain PIP sekarang adalah menggunakan ATM ya. Ini adalah upaya perbaikan sistem. Ya biar masing-masing peserta didik itu bisa membelanjakan sendiri begitu, masing-masing peserta didik ataupun orang tuanya. Nah ini merupakan sistem, terus perbaikan sistem ini terus kita upayakan, kita perbaiki di berbagai macam ya, termasuk mungkin sistem perpajakan kita, setor pajak sekarang semuanya pakai e-billing, sehingga tidak terjadi manipulasi. Saya sebagai pemeriksa juga pernah mendapatkan yang namanya PPN PPh itu dimanipulasi, duwe capek kantor pos, duwe capek bank jateng dan lain sebagainya lah. Kalau e-billing itu kan sulit dipalsukan, makanya perbaikan sistem yang bermacam-macam itu adalah dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Selanjutnya edukasi dan kampanye lah, ini Bapak dan Ibu yang di sekolah kita harus berupaya
kelihatannya kita juga sudah punya perbub tentang edukasi pemberantasan korupsi ya. Kalau tidak salah Mbak Lintang yang menyusun waktu itu, saya juga pernah menyampaikan karena itu syarat kita, itu arahan dari KPK. Jadi pembelajaran di sekolah yang namanya pendidikan anti korupsi istilahnya diselipkan atau dibarengkan dengan pelajaran yang lain. Pelajaran etika seperti tadi dari kejujuran sampai dengan terakhir adalah mandiri dan lain sebagainya, 9 tadi, dimasukkan ke dalam pelajaran-pelajaran yang Bapak dan Ibu biasa sampaikan ke siswa. Itu pada strategi pemberantasan korupsi yang ketiga, yaitu edukasi dan juga kampanye kepada masyarakat. Dan tentunya kampanye ini membutuhkan tenaga penyuluh anti korupsi. Nah, kami terus terang lagi mengarah ke sana, nanti pun Bapak Ibu guru bisa. Di Jawa Tengah sudah ada sekitar 200 orang yang korupsi. Nah, itu ada 1 orang guru SMP kalau nggak salah di salah satu kabupaten, nanti satu saat dari Wonosobo pun bisa tampil menjadi penyuluh anti korupsi. Jadi karena sekarang eranya bukan hanya penindakan, perbaikan juga sistem juga, kampanye pun juga harus digalakan agar korupsi itu hilang dari bumi Indonesia. Next, Mbak. Selanjutnya untuk mengelompokkan tipikor atau tindak pidana korupsi, itu saya kelompokkan menjadi 7, merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kemudian benturan kepentingan dalam keadaan, terus gratifikasi. Kalau PIP sampai diselewengkan, istilahnya dikumpulkan oleh sekolah, kemudian digunakan untuk hal yang bukan peruntukannya, itu bisa dimasukkan sebagai merugikan keuangan negara, bisa menjadi penggelapan dalam jabatan. Bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, atau guru itu namanya jabatan. Nah, itu mengadakan penggelapan, pasalnya ada, jadi akan bisa terkena undang-undang tipikor ini, makanya harus berhati-hati. Kemudian gratifikasi, lah ini gratifikasi harus kita mulai diri kita sendiri, banyak hal yang bisa menjadi contoh ya. Saya sebagai pemeriksa, sebagai auditor pun hampir setiap saat itu mengalami dikasih ini, dikasih itu, lah itu namanya gratifikasi. Next, Mbak. Kita akan bedakan antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Gratifikasi adalah pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Contohnya adalah pemberian hadiah dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Nah ini, di sekolah bisa saja terjadi ini, pada saat mau kenaikan, atau supaya nilainya bagus, orang tua bisa ngasih apa saja yang bisa dikatakan gratifikasi, karena di sini bentuk apapun ya, bukan hanya uang. Selanjutnya, uang pelicin lain ini secara didefinisikan sebagai jumlah pemberian, biasanya ini berupa uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat pada terjadinya suatu layanan. Nah ini kalau misalnya di sekolah, jadi wis ngerti nek PIP wis cair, ning orang tua itu diberitahu yuk sambil anu Pak, paling ora yo 20.000 ki cah siji nggo nyepetake ngono. Lah ini kadang-kadang ngomongnya nyepetake kan uang pelicin, atau bisa malah sadis lagi pemerasan. Nah, ini pasal pemerasan bisa juga disampaikan. Jadi memaksain melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Ya, contohnya pencairan ini kan paling-paling ada biayanya adalah metere. Paling-paling tadi dari BRI menyampaikan apa ya, pengaktifan dan lain sebagainya, ada itu biayanya memang. Nah itu semua mbok mintanya nanti kalau sudah cair atau diganti dengan dari dana yang lain. Dari bos juga bisa, kalau metere kan ada belanjanya untuk beli metere. Atau mungkin pengambilan membutuhkan transport, bisa pakai dana bos. Tadi Mbak Lintang sudah menyampaikan, di kemarin-kemarin juga saya menyampaikan, silakan menggunakan pos, tapi jangan non sewu minta dengan orang tua.
kami selaku APIP ini ya ada juga yang pengaduan sampai seperti itu. Untuk pencairan PIP diminta 20.000. Lah ini. Kemudian suap. Suap adalah memberikan sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Uang kepada penyuap, contohnya orang yang ditilang, polisi memberi uang kepada polisi ya. Nah ini contohnya adalah suap pada saat kita ditilang. Ya kalau sudah ditilang sudah manut saja nanti saja. Sidang paling entek seket, nek nyuap nganti 200 gitu. Nah, biar saja karena kita sudah seorang yang integritas, kita melanggar, sudah kita akui sebagai pelanggaran. Selanjutnya kita tunggu prosesnya, mungkin akan disidang dan lain sebagainya, kita tunggu, kemudian lah kalau sidang ada dendanya, kita bayar denda. Jadi ikuti saja prosedur, tidak usah menyuap petugas. Next, Mbak. Selanjutnya, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Nah ini karena di Indonesia masih banyak sekali korupsi yang terjadi, tapi kalau suatu saat bisa bebas dari korupsi, maka tidak ada lagi kemiskinan. Kalau tadi mungkin dari Dinas Kesehatan menyampaikan sekian jumlah kakak termasuk miskin. Lah nanti kalau sudah tidak ada lagi orang miskin, maka itu merupakan indikator dari pemberantasan korupsi. Kemudian anak-anak mendapat hak sekolahnya, ya mungkin bisa saja anak PAUD sampai dengan perguruan tinggi nanti bebas biaya karena tidak ada korupsi lagi di Indonesia. Kemudian kesehatan masyarakat bisa terjamin. Jadi dengan tidak adanya korupsi, kesehatan masyarakat bisa terjamin. Jadi mungkin istilahnya kalau sekarang usia pensiun Bapak Ibu guru 60, nanti usia sampai senja bisa sampai 80, ya itu yang kita rasakan, mudah-mudahan seperti itu, dengan bebas ataupun semakin rendahnya korupsi, tingkat hidup orang Indonesia juga akan meningkat. Selanjutnya lingkungan yang asri. Dengan adanya keberhasilan pemberantasan korupsi, maka lingkungan akan semakin asri. Di mana-mana hijau, tumbuhan, kemudian kenyamanan transportasi. Lah, selama ini Wonosobo saja macet karena banyak jalan-jalan yang berlubang sehingga semua akses melalui jalan utama. Padahal jalan-jalan yang pinggiran itu kalau nanti berhasil korupsi tidak ada, semua jalan sampai ke ganggang akan dibangun sehingga transportasi akan nyaman. Next, Mbak. Selanjutnya, tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Yang pertama, membangun Indonesia bersih dari korupsi karena korupsi melanggar hukum. Terus yang kedua, korupsi harus diberantas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan bebas korupsi. Yang ketiga, mewujudkan negara impian, Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, dan bebas dari korupsi. Jadi tujuan akhirnya itu, kita itu berusaha untuk mencegah dan menentang korupsi. Next, Mbak. Nah, marilah Bapak dan Ibu, sebagai pengelola PIP dan juga pengelola dana yang lain termasuk BOS, marilah kita berintegritas. Ada 9 tadi, dari jujur ya sampai dengan